Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih diberikan oleh Allah umur yang panjang, dan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menikmati bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan, di mana tidak semua orang bisa memiliki kesempatan di bulan Ramadan ini. Tetapi kita yang bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini seharusnya hendaknya meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa itba' kepada beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang di awal saya katakan, bahwasanya kenikmatan kita bisa beribadah di bulan Ramadan ini hendaknya kita lakukan dengan seluruh tenaga yang ada, agar kita semua bisa memiliki bekal di akhirat nanti, yaitu di yaumil qiyamah. Tetapi Nabi Muhammad SAW justru tidak melaknat orang yang tidak sampai di bulan Ramadan. Mungkin banyak orang yang mereka tidak bisa merasakan bulan Ramadan, tetapi kita diberikan kesempatan itu. Tetapi Nabi Muhammad SAW justru melaknat orang yang sampai di bulan Ramadan. Apa kata beliau? Dikisahkan di salah satu riwayat bahwasanya Nabi Muhammad SAW sebelum berkhutbah, beliau menaiki 3 tangga, yang mana di tangga pertama Nabi mengatakan amin, yang naik tangga lagi kedua Nabi mengatakan amin, dan ke tangga yang ketiga Nabi mengucapkan amin. Maka para sahabat heran, dan para sahabat bertanya dalam hati mereka saling tolak-toleh, kenapa ini Nabi Muhammad SAW mengucapkan amin sedangkan di antara kami tidak ada yang memanjatkan doa? Maka setelah Nabi Muhammad SAW turun dari mimbarnya, para sahabat mengatakan dan bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, Ya Rasulullah, liman aminta ya Rasulullah, liman aminta ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, kalian tidak melihat apa yang aku lihat, kalian tidak mendengar apa yang aku dengar. Jibril tadi datang kepadaku lalu memanjatkan doa, yang salah satu doanya adalah, celakalah orang yang apabila sampai di bulan Ramadan tetapi justru dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka luar biasa kita bisa sampai di bulan Ramadan ini. Para pemirsa Palembang Bersyariah, dan di bulan yang mulia ini bisa menjadikan kejayaan, bisa menjadikan Islam itu mulia bahkan berjaya. Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam sahur itu ada keberkahan. Dan yang sangat luar biasa di bulan Ramadan ini, karena kita ada ibadah sahur tadi, salah satunya menjadi ibadah sunnah. Di riwayat yang dikatakan di dalam sahur itu ada kejayaan. Maka kita heran, kenapa waya-waya, kalau bahasa orang Palembang itu hanya sahur, tetapi di situ ada kejayaan, ada kemuliaan Islam. Ternyata para ulama mengatakan di dalam sahur itu Nabi mengatakan ada kejayaan karena dalam rangka untuk menyelisihi orang-orang kafir, untuk menyelisihi, tidak mengikuti milah-milah orang kafir. Karena pada hakikatnya orang-orang selain Islam, di luar Islam, mereka pun melakukan berpuasa. Tetapi kita, puasa kita itu ada sahur. Dan sahur kita itu dalam rangka menyelisihi orang-orang kafir. Dan memang dalam sepanjang sejarah umat Islam, dalam sepanjang sejarah peradaban Islam, Islam itu bisa berjaya kalaulah menyelisihi orang-orang kafir. Dalam satu riwayat dikatakan Nabi Muhammad SAW itu sedang ruku, tetapi ternyata Allah memerintahkan agar Nabi Muhammad SAW menghadapkan kiblatnya menuju ke arah Ka'bah. Dalam rangka apa? Karena sebelum itu Nabi Muhammad SAW itu gelisah bagaimana di Masjidil Aqsa itu ternyata kiblatnya orang-orang Yahudi juga. Dan Allah mengetahui kerisauan, kegelisahan dan kegalauan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, maka akhirnya Nabi Muhammad SAW disuruh oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk menghadap ke Ka'bah. Inilah dalam rangka untuk menyelisih orang-orang kafir. Dan begitu pula bagaimana Umar bin Al-Khattab
beliau membuat tanggalan hijriyah atau tanggal hijriyah dalam rangka untuk menyelisihi orang-orang kafir. Jadi sudah jelas bagaimana Nabi, bagaimana para sahabat kalau ingin berjaya, kalau ingin mulia Islam ini, maka hendaklah selisihi orang-orang kafir. Tidak seperti sekarang. Lihatlah keteladanan yang dimiliki oleh anak-anak muda sekarang. Justru mereka malah mencontoh orang-orang kafir. Maka wajar kalau akhirnya Islam ini menjadi tidak jaya, Islam ini tidak menjadi peradaban lagi di dunia. Karena apa? Karena anak-anak mudanya justru malah mencontoh orang-orang kafir. Miskin keteladanan, kita miskin contoh. Dan jangan sampai kita menjadi generasi Islam yang justru malah mengekor, malah membebek kepada orang-orang kafir. Begitupun sistem pemerintahan kita, justru sekarang sistem pemerintahan kita malah mengekor kepada orang-orang kafir, mengekor kepada orang-orang barat. Apapun itu, entah ekonominya, entah pergaulannya, entah apapun kepemilikan yang diajarkan oleh orang-orang barat, justru malah kita mengikuti milah, mengikuti sistem mereka. Maka wajar kalau sekarang akhirnya kita menjadi umat yang tidak berjaya. Para pemirsa Palembang Bersyariah, maka sudah menjadi tugas kita seharusnya kita sebagai generasi muslim sekarang yang masih hidup sekarang dan kita di bulan yang mulia ini, hendaklah kita berusaha, kita berdoa agar peradaban Islam, agar kejayaan Islam itu bisa naik lagi, bisa memuncaki peradaban lagi, yaitu dengan apa? Dengan kita meminta kepada Allah dan kita hendaklah menyelisihi orang-orang kafir dalam segala hal, entah itu pergaulan dan dalam sistem pemerintahan. Dan karena Islam mempunyai sistem pemerintahan yang unik dan khas, yaitu sistem Islam khilafah Islamiyah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.